Oke, lanjut kepada tim terakhir, Pak Irwan ya, Pak Irwan dan Pak Davindra. Iya, Berarti Pak. yang menjadi tim timekeeper dan juga pengamat adalah Bu Suarlinda dan Bu Flora. Pada Pak Irwan dan juga Pak Davindra kami persilahkan. Terima kasih kepada Pak Eko atas kesempatannya. Di sini kami kelompok 5 akan melakukan coaching atau supervisi, di mana untuk yang pertama adalah saya yang berlaku sebagai coach dan Pak Irwan sebagai coachee. Adapun kasus kami pada saat ini adalah Pak Irwan mengalami masalah pada saat pembelajaran, sedangkan saya sendiri mengalami masalah pada semangat belajar siswa. Kita mulai saja. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Davindra. Waalaikumsalam Pak Irwan, selamat pagi. Apa ini ceritanya? Ada yang bisa saya bantu Pak Iya nih Irwan? Pak, sepertinya ada beberapa masalah yang saya hadapi dalam proses pembelajaran. Bapak bisa membantu saya? Baik Pak, kebetulan ini saya lagi kosong waktunya. Mari kita ke ruangan saya saja. Kalau begitu kita cari tempat yang nyaman untuk ngobrolnya Pak. Boleh Pak ya boleh ke kantor Bapak Pak sambil minum kopi. Pak Irwan, kira-kira ini apa ya yang bisa diceritakan, apa yang mau diceritakan, yang bisa saya bantu? Mungkin Pak Irwan bisa berbagi dengan saya sambil kita Begini duduk Pak, di sini. saya kan di kelas 10.5 itu masuk mata pelajaran matematika. Materi kita pada hari ini itu adalah materi mengenai tabung Pak, bangun rumah lengkung. Kalau di kelas lain saya perhatikan hasil ulangan harian mereka itu siswa-siswa ini baik Pak, sampai ketuntasan klasikal itu dapat terpenuhi. Tetapi di kelas 10.5 itu entah kenapa nilai ulangan harian mereka itu jauh di bawah KKM. Saya bingung sih Pak, padahal perlakuan mungkin sama yang saya lakukan di tiap kelas. Pak Irwan, jadi tujuan Bapak itu kan ingin mencari solusi atas masalah Bapak yang sedang Bapak alami, di mana anak-anak yang Bapak ajarkan di kelas itu ada yang tidak mencapai KKM atau ketuntasan minimalnya. Nah, sementara Iya Pak, benar Pak, seperti iya itu Pak. benar kan seperti itu. Nah, kemudian perlu kita lihat dulu Pak Irwan ini, apakah itu memang terjadi di semua materinya atau di beberapa materi saja Pak Irwan mengalami hal tersebut. Nah, itu perlu kita perhatikan dulu Pak. Kita identifikasi dulu apakah di semua materinya atau jangan-jangan di materi lain anak-anak itu mencapai ketuntasan minimal. Yang saya perhatikan mungkin di materi ini saja mereka mengalami nilai ulangan harian itu di bawah KKM seperti ini Pak ya. Banyak banyak atau sebagian besar itu tidak tuntas Pak. Di beberapa materi yang lain itu mereka sangat baik saya rasa sih Pak. Nah, ini kan perlu kita perhatikan berarti bahwa di materi-materi yang lain itu anak-anak itu menguasai materi tersebut. Kita lihat dulu apakah sama cara Pak Irwan itu mengajar di materi ini atau dengan materi lainnya atau berbeda? Iya Pak, seperti itu Nah, itu Pak. dia. Kalau sama, berarti kan bisa jadi materi ini tidak cocok dengan diajari dengan cara atau metode yang sama. Bisa jadi membutuhkan cara yang berbeda mengajarkannya supaya anak ini mengerti. Apakah sudah Bapak lakukan untuk melihat itu, Pak Irwan? Apakah anak-anak itu diajarkan? Jadi kalau bisa saya Coba ceritakan ceritakan, Pak. Pak, ini kan materi bangun ruang sisi lengkung, khususnya materi tabung. Jadi saya masuk ke dalam kelas kan Pak, jadi ya saya kan menggunakan PowerPoint ya Pak. Jadi saya berikanlah materinya, saya berikanlah tugas kepada mereka. Seperti itu sih Pak, gambaran umum pembelajaran di kelas yang saya lakukan. Nah, berarti kan di sini bisa kita lihat ya Pak Irwan, bahwa harus diingat juga kadang tidak semua cara itu cocok untuk satu materi atau model. Kita butuh model-model yang berbeda atau mungkin contoh-contoh yang berbeda. Nah, di sini kan Memang ada Pak beberapa apa wawancara saya iya, dengan anak-anak wawancara itu dengan anak. mengatakan mereka kesulitan Pak
dalam memahami materi yang saya sampaikan kalau hanya menggunakan media PowerPoint, Pak. Nah, kalau dengan PowerPoint saja mungkin ya pada materi bangun ruang ini, barangkali anak-anak itu membutuhkan contoh yang konkret atau, tidak bisa secara abstrak. Mungkin di materi lain karena ini matematika bisalah secara abstrak dijelaskan gitu kan karena hanya berupa angka-angka, anak-anak itu bisa membayangkan. Pada bangun ruang ini kan mungkin anak-anak itu membutuhkan contoh yang nyata, contoh yang bisa mereka lihat langsung. Nah, itu gimana Oh, itu, Pak? ada, Pak. Mungkin nanti dalam proses pembelajaran selanjutnya, nanti akan saya menggunakan, misalkan kalau untuk apa, menggunakan GeoGebra atau bisa saya tunjukkan nanti media-media yang kontekstual ya, Pak, ya, yang ada benda-benda nyatanya dalam menghitung luas selimut dan volume tabung, Pak, seperti Iya, itu, Pak. nah itu Pak, kalau memang seperti itu berarti kan, anak-anak itu butuh, model-model atau contoh nyata, contoh konkretnya dari materi itu. Jadi mereka akan lebih mudah memahami, Pak. Lebih mudah memahami materi yang Bapak sampaikan. Jadi mereka tidak membayangkan atau menghayal-hayal lagi, bagaimana sih bentuk, bola itu, mungkin bola bisalah ya, atau bentuk-bentuk lainnya bagaimana cara menghitungnya, itu yang perlu mungkin ke depan iya. Mungkin ke depannya, Pak, saya juga mengajar nanti di semua kelas itu bukan hanya menggunakan PowerPoint saja, Pak, tetapi juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain, Pak, yang bisa membantu GeoGebra dan juga bisa menunjukkan benda-benda nyata, Pak. Nah, mungkin seperti itu nanti yang akan saya Nah, gunakan, itu Pak. sudah baik Pak Irwan, karena itu kan, menjadi solusi dari permasalahan yang sedang Bapak alami, sehingga ke depannya itu nanti kita harapkanlah anak-anak itu, bisa mencapai nilai yang maksimal atau minimal, bisa mencapai ketuntasan minimal pada materi yang Bapak ajarkan itu. Dengan menggunakan metode-metode atau model-model atau cara baru yang lebih sesuai untuk materi tersebut, yang berupa contoh-contoh nyata atau contoh-contoh, yang bisa mereka lihat langsung. Jadi mereka bisa mempraktekkan langsung tidak hanya seperti, model yang lainnya. Ya, Pak, saya sedikit lega setelah saya menceritakan sama Bapak dan saya juga sudah menemukan beberapa solusi dari permasalahan yang saya Iya, Pak miliki, Pak. Irwan, baik. Kalau begitu kira-kira, apa rencana Bapak ke depannya untuk, mengatasi hal ini ya, Pak, ya? Misalnya mungkin, nanti, ini berhasil, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan dengan model-model ini? Apakah diterapkan di kelas ini saja? Atau kalau tidak berhasil atau kurang berhasil juga dengan model ini, hal apa yang mungkin yang bisa Bapak lakukan ke depannya itu, Pak? Sudah, Pak, ini saya lihat Pak Sukri bagian kurikulum sudah keliling, Pak, saya harus masuk ke kelas yang lain, Pak. Iya, kalau gitu kita masuk saja ya, Pak, ya, kalau masih ada yang ingin diceritakan, boleh, Pak, kalau masih ada, kalau tidak mungkin kita cukupkan ya, eee, diskusi kita pada hari ini, Pak Irwan. Terima kasih, Pak, saya tutup ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, Waalaikumsalam, Pak, Pak lanjut Irwan. ke kasus kedua. Assalamualaikum, Pak Irwan, selamat siang, Pak Irwan. Ada waktunya nggak? Ada beberapa hal ini yang mau saya diskusikan dengan Waalaikumsalam, Pak Pak Irwan. Davindra. Iya, ini Pak Irwan, ada beberapa hal yang mau saya diskusikan. Kalau Pak Irwan ada waktu dan tidak mengganggu Boleh, waktunya. silakan duduk, Pak Davindra. Sambil Iya, minum kopi kita ya, Pak Davindra ya. iya, izin ya Pak Irwan, saya mohon untuk ada waktu diskusinya. Ada yang mau saya bahas ini sedikit Pak Irwan, terkait dengan anak-anak di kelas Bapak, Pak. Yang kebetulan anak-anak ini saya masuk di kelas Bapak gitu kan, di kelas yang Apa Bapak yang wali mengganggu kelasnya, pikiran Pak. Bapak? Boleh, silakan Bapak bercerita sama saya. Mudah-mudahan saya bisa membantunya. Iya, ini Pak, yang mengganggu pikiran saya itu adalah, terkait anak-anak yang di kelas yang kebetulan Bapak wali kelasnya ini Pak, di mana kelas 10-3 itu, beberapa kali saya masuk ke kelas itu Pak, anak-anaknya itu banyak yang tidur Pak. Saya juga tidak mengerti ya Pak ya, apakah ini hanya terjadi di saya
atau dengan guru-guru lainnya. Ketika saya masuk mengajar, beberapa saat kemudian mulai ada satu 2 orang yang mengambil posisi untuk tidur, Pak Irwan. Dan itu, memang beberapa kali saya maklumi, namun lama-kelamaan makin sering anak-anaknya tidur ya, Pak Irwan. Kira-kira apakah ini hanya terjadi ketika saya masuk saja atau juga dengan guru-guru lain juga terjadi seperti itu, Pak Irwan? Itu yang ingin saya diskusikan dengan Pak Irwan. Oke Pak, Mungkin jadi dari beberapa wawancara saya dengan guru-guru, itu hampir semua anak-anak ya antusias belajar di mapel mereka. Mungkin ada yang harus perbaikan yang harus Bapak lakukan dalam proses pembelajaran. Seperti itu, Pak. kalau dari cara saya mengajar ya, Pak, ya, kalau saya mengajar itu memang saya melakukan pembelajaran seperti biasa, kemudian saya masuk ke kelas, memberikan materi. Namun ya anak-anak itu tetap ada juga satu 2 orang yang kemudian mengambil terutama yang duduknya di bagian belakang ya, Pak, ya, mengambil posisi tidur, baru kemudian ya saya juga tidak mengerti kenapa mereka bisa begitu. Apakah memang, mereka merasa lelah dengan pelajaran? Karena kan biasanya saya tidak, di jam terlalu pagi, tidak terlalu siang juga, di pertengahan-pertengahan, Pak, masih sekitar jam 9 atau jam 10. Kalau siang mungkin masih mereka merasa ngantuk karena lelah sudah mulai siang atau pagi. Dan alasan-alasan anak itu memang mereka ada yang agak aneh-aneh alasannya, Pak. Karena tidurnya kemalaman, ada yang ya begitu, Oke, Pak. mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana proses Bapak mengajar di dalam kelas. Jadi bisa kita tarik apa masalahnya, Pak. Kalau cara saya mengajar dalam kelas, Pak, seperti biasa saya masuk ke dalam kelas, kemudian saya memberikan materi, saya tampilkan PowerPoint, kemudian saya menjelaskan seluruh materi yang saya ajarkan dari awal sampai akhir. Nah, di sini memang, berpusat kepada saya di situ, Pak, di mana anak-anak memperhatikan, mereka hanya mendengarkan apa yang saya jelaskan, saya Menurut Bapak, ada nggak cara untuk menarik perhatian peserta didik itu terhadap materi pelajaran Bapak? Mungkin metodenya kah yang akan diganti, mungkin menggunakan media kah, seperti itu, iya, Pak, itu, Pak, tapi kalau berangkat dari cara tadi mungkin anak-anak merasa bosan saya menjelaskan, mereka mencatat di belakang sambil memperhatikan. Yang terpikirkan oleh saya ini adalah bagaimana, nantinya saya akan membuat metode atau model memadukan dengan permainan-permainan, Pak. Permainan di dalam pembelajaran atau membuat anak itu berdiskusi satu sama lainnya sehingga semua siswa itu menjadi terlibat aktif, Pak. Dan diselipkan dengan ice breaking. kira-kira ada nggak ide-ide Bapak yang lain untuk bisa siswa itu atau peserta didik itu lebih fokus ya, jadi kita bisa menentukan masalahnya ini, menyelesaikan Iya, masalah. agar mereka lebih fokus mungkin, Pak, nanti saya akan buat mereka itu bekerja sama dalam kelompok, jadi semuanya itu akan terlibat, jadi tidak ada yang, duduk saja diam di belakang memperhatikan, Pak. Dengan mereka terlibat, mungkin membuat sebuah proyek, mungkin membuat, sambil bermain game, saya selipkan permainan-permainan kata-kata dalam, pelajaran saya, mereka itu menjadi aktif, Pak, dalam pembelajaran itu. Kemudian, mereka juga tidak saya bebankan kepada Bagus iya, sekali Pak, ide Bapak begitu, itu. Pak, yang saya maksudkan. Bisa tidak Bapak ceritakan kembali apa yang akan Bapak lakukan Nah, yang nanti saya lakukan nanti itu, waktu pembelajaran? anak-anak akan saya buat menjadi lebih aktif, Pak. Pembelajaran itu berpusat kepada siswa, kepada anak-anak, di mana nanti saya hanya akan memandu. Merekalah yang akan, belajar lebih aktif, bekerja sama dengan teman-temannya dalam bentuk kelompok atau mengerjakan tugas-tugas proyek atau nanti saya selipkan game-game serta ice breaking dalam proses pembelajarannya nanti, Pak. Nah, itu menerapkan model-model baru yang lebih variatif dan inovatif agar anak-anak ini, menjadi lebih aktif. Dengan mereka menjadi lebih aktif, Pak, mereka itu saya rasa akan terhindar dari rasa kantuk selama Oke, mengajar. bagus. Kira-kira komitmen apa yang akan Bapak Iya, komitmen ke lakukan? depannya ini, kalau ke depannya ini berhasil, saya akan menerapkan di seluruh kelas yang
saya ajarkan atau saya masuk ke kelas tersebut, sehingga semua kelas itu menjadi menyenangkan dan menarik bagi siswa. Mereka tidak merasa bosan dan mengantuk, mungkin karena bosan ya, Pak, ya. Nah, sementara kalau memang tidak berhasil, saya akan mencari model-model atau metode-metode baru atau variasi baru dalam pembelajaran yang bisa saya lakukan kepada anak-anak ini, Pak. Nah, itu yang bisa, saya lakukan rencana ke depannya itu, Pak Irwan. Mungkin itu ya, Pak, ya, yang bisa saya lakukan ke depannya, dalam komitmen atau rencana-rencana saya ke depannya, berhasil atau tidaknya, bisa saya perhatikan lagi nanti, sehingga, bisa menjadi pembelajaran juga bagi saya. Kalau berhasil ya tentu akan saya lanjutkan ke kelas-kelas yang lain. Kalau Saya yakin Bapak bisa iya, terima melakukan kasih, Pak. pekerjaan itu. Gimana perasaan Iya, Bapak? perasaan Gimana saya perasaan menjadi Bapak senang, sekarang? Pak, pikiran saya menjadi terbuka bahwa ada banyak-banyak ide yang muncul di pikiran saya untuk saya terapkan dalam proses pembelajaran, ini, Pak, nanti, Pak. Untuk, mengatasi masalah siswa-siswa yang mengantuk tadi, siswa-siswa yang kurang tertarik dengan pembelajaran saya itu, Pak. Oke, ada lagi yang mau Bapak sampaikan Saya rasa kepada itu, saya, Pak, Pak? alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih atas, saran-saran, Pak, atas waktunya, berbagi dengan saya. Oke, Iya, Pak. sama-sama, Iya, terima Pak kasih banyak, Pak Kapindra. Irwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lanjut lagi, boleh. Ada lagi yang mau disampaikan? Oh, tidak. Oke, baik Bapak Ibu.